Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jusman. Pada kesempatan ini saya akan membahas fundamental pelaksanaan transformasi digital pemerintahan. Dalam suatu kajian buku dan literasi bahwa yang paling penting dalam proses transformasi digital adalah bagaimana tata kelola pemerintahan itu mendukung atau menjadi suatu tujuan transformasi digital pemerintahan. Tata kelola pemerintahan adalah suatu upaya yang dilakukan atas pengelolaan organisasi atau lembaga untuk melaksanakan amanah undang-undang ataupun di luar undang-undang dalam mewujudkan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip, apakah itu prinsip demokrasi, prinsip akuntabilitas, keterbukaan, partisipatori, dan sebagainya. Kemudian menjadi hal yang sangat urgent jika dilakukan proses transformasi digital. Tidak akan baik hasilnya kalau tujuan daripada transformasi digital pemerintah tidak berada pada suatu tata kelola pemerintahan yang berkorelasi dengan tata kelola pemerintahan yang tidak akuntabel, tidak memahami proses keterbukaan dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini beberapa pengertian dan teori yang saya akan perkenalkan untuk memahami tata kelola pemerintahan yang mana yang lebih tepat dalam proses transformasi digital pemerintahan. Silahkan ikuti video ini dengan baik dan tuntas. Transformasi digital pemerintahan ada 3 proses yang penting, yaitu pertama adalah adaptif, dinamis, dan inovatif. Oleh karena itu, saya ingin mengajak untuk memahami konsep tata kelola pemerintahan yang bisa mendukung proses transformasi digital pemerintahan tersebut. Sebelumnya, ada 2 teori yang saya usulkan untuk menjadi pertimbangan kita di dalam memahami 4 tata kelola pemerintahan yang tersebut. Yang pertama adalah teori dependensi, yang kedua adalah teori modernisasi. Saya hanya dapat meringkas keempat tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, dan saudara sekalian bisa mendapatkan referensi yang banyak mengenai keempat tata kelola pemerintahan yang baik ini. Tata kelola pemerintahan yang disebut dengan good governance itu lebih menekankan pada akuntabilitas pelaporan keuangan. Sound government menekankan tata kelola yang terintegrasi dengan dunia internasional. Kemudian konsep dynamic governance memberikan penekanan pada adaptasi tata kelola pemerintahan terhadap lingkungan. Kemudian open government menekankan pada transparansi, partisipasi, dan kolaboratif. Sehingga saya dapat menyimpulkan dari penekanan tersebut, maka good governance masih mengadopsi teori dependensi. Walaupun pada era ini pengertian komponen-komponen good governance tersebut telah dikembangkan, tapi pada
prinsipnya adalah good governance ini diawali dari teori dependensi. Kemudian yang ketiga, yang lain dari teori good dari tata kelola pemerintahan yang baik ini seperti sound government, kemudian dynamic governance dan open government sudah menganut teori modernisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, kalau tidak bisa dikembangkan komponen-komponennya dalam good governance, maka ditinggalkan saja. Karena kelihatannya dengan teori-teori kritis sekarang ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang saat ini harus dikembangkan menuju ke sound government, kemudian dynamic government, dan open government. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.